Mobil dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang membawa paket makanan bergizi gratis atau MBG menabrak murid dan guru di SD Negeri 1 Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Saat itu, murid dan guru sekolah tersebut sedang bersiap untuk kegiatan belajar mengajar. Dari hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV, mobil melaju dan menabrak para korban. Akibatnya, 21 orang terluka dan dirawat di RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengaku prihatin dengan insiden tersebut. Ya, pertama saya sampaikan keprihatinan mendalam ya, dan tentu saja permohonan maaf atas kelalaian petugas kami ya. Pelayanan MBG di SD itu sudah terjadi dari tanggal 24 Maret 2025 dan sejauh ini lancar karena dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam 2 hari ini sopir utamanya sakit sehingga KSPPG memutuskan untuk ada sopir cadangan. Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM, ya mungkin hanya kurang pengalaman. Dan kami masih dalami penyebab kejadiannya karena seharusnya ketika pintu ditutup itu biasanya parkir di depan. Dan biasanya juga mobil itu datang lebih awal dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah berbaris dan pintu ditutup, untuk yang biasa itu parkir di depan. Memang jalannya agak menanjak dan kami perkirakan ada kepanikan ketika pindah gigi dari 2 ke 1 sehingga salah menginjak pedal. Dan itu menimbulkan korban, seluruhnya ada 22. Dadan menegaskan BGN akan mengawal proses investigasi supaya peristiwa tersebut tidak kembali terjadi. Melansir dari Kompas.com, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing yang ditabrak oleh mobil MBG akan ditanggung oleh BGN. Tadi sudah saya sampaikan kepada Direktur RSUD kedua rumah sakit tersebut, kami minta anak-anak kita diberikan perawatan yang maksimal, yang optimal, yang terbaik, dan apabila pun dirawat, tolong ditempatkan pada ruangan yang terbaik. Untuk biaya BGN, ya BGN berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut. Sementara itu, salah satu orang tua korban menegaskan masih mengutamakan mengurus keluarganya. Untuk proses hukumnya, pihaknya belum dapat memastikan langkah apa yang akan diambil. Kalau untuk langkah hukum kita semua serahin ke pihak yang berwajib aja Mbak, karena memang ya bagaimana ya, kita lihat aja nantilah gitu Mbak. Untuk sementara ini kita yang prioritasin itu ya keluarga kita gitu kan, kondisinya bagaimana, karena kan pasti traumatis juga ada ya Mbak ya itu, selain luka fisiknya gitu. Itu. Dari video yang beredar, sopir mobil MBG tersebut bilang bahwa kendaraan yang ia kemudikan tiba-tiba melaju sendiri. Itu saya bilang kalau nanti kan dibawa orang tuh, macam itu nggak tahu kenapa, aku ngegas sendiri gitu Pak. Kabur Pak, itu mobilnya kan? Makanya pas saya itu ini dong dapat kan ya? Ini dapat. Iya. Bukan sampai panik itu gimana? Enggak pernah panik, biasanya juga saya parkir situ. Saya juga jadi dari orang sih. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya parkir di depan gerbang itu Pak, saudara biasa sih gitu kan. Pacaran baru mobil baru masuk. Iya. Ya makanya saya mau berhenti gitu kok naik dong ke atas. Sopir yang menabrak itu bakal dijerat pasal 360 KUHP karena melakukan tindakan kelalaian berat. Selamat malam, kami dari Polres Metro Jakarta Utara menyampaikan update untuk kejadian tadi pagi. Penyidik telah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pada malam ini status sudah naik ke penyidikan
Adapun pasal yang kami kenakan yaitu pasal 360 KUHP karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka berat atau lainnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjenguk para korban dan menegaskan hal berikut ini. Rekan-rekan sekalian, hari ini, hari Kamis, pagi hari ini, di SD 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu karena sopirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Mengenai sopir tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa sopir tersebut adalah sopir pengganti. Jadi saya baru pulang dari Polres. Saya bertanya langsung di sana dan di SPPG Kalibaru itu ada 2 sopir, yaitu Rahmat dan satu lagi. Rahmat dan siapa lagi satu sopirnya itu? Rahmat dan Titon. Nah, yang tidak masuk itu Titon. Ya. Dan kemudian jam 3 Pak Rahmat baru menginformasikan sopir yang bawa itu agar menggantikan yang tidak masuk karena sakit. Tapi dari keterangan sopir tadi kelihatannya kurang tidur, ya kurang tidur karena tidurnya jam 4, bangun setengah 6. Jadi ada kemungkinan memang kurang fit ya. Dan yang bersangkutan sudah 6 kali menjadi sopir pengganti dan untuk minggu ini yang kedua. Tapi menurut keterangan dia tadi malam habis jemput istrinya kemana gitu dan baru sempat tidur jam 4 sehingga jam setengah 6 bangun sehingga memang kurang fit dan ini kelihatannya jadi pelajaran bagi kita. Kita akan perketat lagi. Jadi kalau ada 2 armada memang harus ada 3 sopir yang tetap ya supaya gantian dan ini kelihatannya kita atur kemudian.